Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang aplikasi manajemen referensi Zotero. Kita akan coba melakukan citasi dengan memanfaatkan sumber referensi yang sudah kita simpan di dalam aplikasi Zotero. Sebelumnya, saya berasumsi sobat semuanya sudah menginstal aplikasi Zotero dan sudah memiliki file yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan artikel. Oke, kita akan segera mulai. Sebelum dimulai, pastikan aplikasi Zotero-nya terbuka atau aktif. Nah, ini saya sudah punya beberapa artikel yang akan saya rujuk di dalam tulisan yang saya buat tadi. Saya akan coba merujuk dari beberapa file yang ada di sini. Oke. Setelah terbuka, kita kembali ke Microsoft Word. Nah, ini. Di sini saya akan coba masukkan satu persatu sumber referensi ke dalam file ini. Nanti ujung-ujungnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, baik, kita mulai. Ada sekitar 5 paragraf di halaman ini. Misalnya, di paragraf pertama ini saya merujuk dari salah satu artikel yang ada di Zotero tadi. Untuk memulai merujuk, mensitasi, kita tinggal klik Add atau Edit Citation. Akan tampil dokumen preference. Ini tampil hanya sekali saja pada saat awal kita memasukkan citasi. Untuk menentukan gaya selingkung yang kita gunakan dalam mensitasi artikel yang ada di Zotero. Jadi begini, setiap instansi atau perguruan tinggi, mereka punya gaya tersendiri dalam menyusun daftar referensi. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan Chicago Manual Style (CMS), ada yang menggunakan IEEE, ada yang menggunakan Harvard. Nah, itu beda-beda. Sekarang kita akan coba menggunakan CMS saja dulu, Chicago Manual Style. Kita menggunakan yang ini. Oke. Setelah itu kita klik OK. Ini semua adalah standar citasi yang ada di seluruh dunia, yang biasa dipakai di seluruh dunia. Jadi jangan ragu, gaya citasi di tempat sobat masing-masing pasti ada di sini. Oke, saya akan merujuk tentang artikel literasi digital. Saya ketikkan bagian dari judulnya. Nah, ini. Saya ketikkan kata literasi, jadi semua artikel yang mengandung kata literasi itu akan tampil di sini. Oke, saya pilih yang kedua. Nah, ini. Saya enter. Nah, ini rujukan pertama, citasi pertama. Setelah itu saya tambahkan citasi kedua. Misalnya untuk paragraf ketiga ini kita letakkan di tengah di sini saja. Kita rujuk lagi. Nah, ini tidak tampil lagi dokumen preference-nya karena sudah kita tentukan. Saya misalnya merujuk artikel tentang sosial media. Nah, ini efek. Nah, digital literasi kompeten ini saya ambil satu. Setelah itu kita ambil lagi yang lain, sosial media. Misalnya di sini kita terlalu panjang ini. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Misalnya di sini kita merujuk 2 artikel sekaligus. Oke, sudah saya enter tadi. Ini dia. Nah, ini. Jadi perlu diketahui, di sini juga mengizinkan kita merujuk satu kalimat itu merujuk dari 2, 3 atau 4 artikel sekaligus. Jadi tidak masalah. Oke. Sudah 2 rujukan, yang pertama di sini, yang kedua di sini. Sekarang kita coba satu lagi.
Nah, ini yang ketiga. Coba kita rujuk di sini. Kita ambil dari artikel, misalnya kita masukkan bagian dari nama pengarang. Pengarangnya sosial media yang ini. Kita menggunakan Meyer ini, Meyer. Nah, coba kita masukkan nama pengarangnya, Meyer. Nah, ini. Jadi seluruh artikel yang berhubungan dengan yang nama pengarangnya berhubungan dengan Meyer akan ditampilkan di sini. Jadi kita tinggal pilih mana yang paling sesuai. Atau misalnya menggunakan misalnya Saputra. Nah, ini pengantar literasi digital. Nah, ini. Jadi di sini misalnya dirujuk dari 2 artikel. Tekan enter. Oke. Sudah ada berapa? 1, 2, dan 3. Yang ini 1, yang ini 2 dari 2 artikel. Kalau yang ini juga dari 2 artikel, artinya sudah 5 artikel yang kita rujuk. Selanjutnya kita akan coba mengedit. Misalnya yang ini kita rujuk dari 3 artikel, misalnya kita tambahkan 1 lagi. Kita tinggal add atau edit citation ini. Nah, kita tambahkan saja, misalnya digital. Kita cari artikel tentang digital. Yang ini misalnya. Ini udah tadi ya. Udah. Nah, ini. Misalnya kita ambil dari sini. Nah, itu kalau kita mengedit. Jadi mengedit bisa kita menambah, bisa kita menghapus. Oke. Selanjutnya kita akan bikin daftar pustaka. Untuk bikin daftar pustaka tentu kita pindahkan kursornya ke paling bawah. Setelah itu kita pastikan kursornya sudah berada pada tempatnya sebelum kita memasukkan daftar pustaka. Setelah itu baru kita klik ini, add atau edit bibliografi. Ini. Langsung jadi daftar pustakanya. Jadi kita merujuk dari 5 artikel. Oke. Ada 5 rujukan, otomatis dia tersusun di sini. Setelah itu bagaimana kalau kita ingin merubah gaya citasinya? Tadi kan CMS yang kita gunakan. Sekarang coba kita rubah. Ini dokumen preference. Nah, gini kita coba menggunakan APA. Nah, ini dia, berubah dia. Seperti ini gayanya. Atau kita gunakan IEEE yang menggunakan sistem penomoran misalnya. Nah, ini dia. Di sini dia pakai nomor-nomor saja. Nah, ini. Atau kita menggunakan footnote. Nah, ini footnote ini. CMS yang full note-nya. Kita cobakan ya yang full note ini seperti apa tampilannya. Nah, ini dia. Nih. Full note. Nah, ini kan ada nomornya di sini. Nah, ini. Atau yang satu lagi, dia ada yang not saja. Nah, ini. Semuanya bisa kita pilih. Dan serba otomatis. Seperti itu. Jadi begitu mudahnya kita melakukan mensitasi dan membuat daftar pustaka kalau kita menggunakan aplikasi Zotero ini. Lalu bagaimana kalau kita melakukan edit setelah daftar pustakanya jadi? Misalnya di sini. Kita akan kembalikan lagi ke model CMS biasa.
Nah, misalnya di sini ada yang double rujukan ini 2 kali dirujuk ini. Kita akan coba perbaiki, add atau edit. Nah, ini Sariman ini 2 kali rupanya. Kita hapus satu, kita tambahkan yang lain. Kita mau rujuk dari artikel yang lain. Nah, ini misalnya yang ini. Oke. Apakah langsung berubah? Kita lihat. Ya, ini. Otomatis daftar pustakanya berubah. Dari tadi yang hanya 5, kini langsung jadi 6. Ini yang baru masuk. Jadi seperti itu. Jadi setiap ada perubahan di sini, otomatis daftar pustakanya akan berubah. Kalau tidak berubah, kita tinggal klik refresh ini saja. Kalau tidak berubah. Oke sobat, perlu diperhatikan. Tadi itu yang saya ambil rujukan itu ini kan karena kita belajar. Tapi kalau sobat nanti mengambil rujukan tentu sesuai dengan artikel yang kita rujuk gitu. Misalnya kalimat ini kita rujuk dari artikel yang mana, tentu itu yang akan kita cari. Kalau ini karena dalam proses belajar tentu saya mencarinya secara acak saja. Oke, mungkin itu dari saya terkait dengan sitasi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.